Kali ini Om Felix akan membahas alur cerita drama Korea Full House bercerita tentang pernikahan kontrak antara wanita biasa bernama Han Ji-eung, Song Hye Kyo, dan aktor bernama Lee Yang Jae, Rain. Drama Korea ini memiliki 16 episode di Korea, dan 24 di Indonesia. Film ini bergenre drama, romantis dan komedi. Periode tayang film ini yaitu tanggal 14 Juli tahun 2004 sampai 4 September tahun 2004. Ji-eung adalah seorang penulis naskah, tinggal di sebuah rumah yang disebut Full House, yang dibangun oleh almarhum ayahnya. Suatu hari, dua sahabatnya menipunya dengan memberitahu bahwa Ji-eung telah memenangkan liburan gratis ke Shanghai. Sementara Ji-eung pergi berlibur, dua orang temannya itu menjual rumahnya. Ketika dalam perjalanan liburan ke Shanghai yang diatur oleh temannya, di dalam pesawat Ji-eung bertemu dengan seorang aktor terkenal bernama Yang Jae. Mereka berdua duduk berdampingan di dalam pesawat selama perjalanan. Saat sampai di Shanghai, Ji-eung kehabisan uang dan terpaksa meminjam uang kepada Yang Jae. Temannya yang menjanjikannya liburan gratis berdalih akan mengganti semua biaya pribadi yang digunakan Ji-eung selama berlibur. Namun ketika Ji-eung pulang ke Korea setelah berlibur, ia mendapatkan rumahnya telah dijual kepada Yang Jae oleh dua temannya. Meskipun Ji-eung dan Yang Jae tidak akur satu sama lain, mereka sepakat untuk hidup di rumah itu, Full House. Tapi Yang Jae meminta syarat jika Ji-eung ingin tinggal di rumah itu, yaitu harus menjadi pembantu rumah tangga. Pada awalnya, Ji-eung berencana bekerja sebagai pembantu rumah untuk membeli rumahnya kembali. Tapi karena keinginan Yang Jae untuk memiliki cinta dalam hidupnya, mereka membuat sebuah kontrak untuk menikah dengan jangka waktu 6 bulan. Selama waktu itu, timbul masalah baru yaitu Ji-eung dan Yang Jae menjadi tertarik satu sama lain dan saling jatuh cinta. Lalu bagaimanakah kisah seru Ji-eung dan Yang Jae tinggal di rumah Full House? Berikut alur cerita episode 1, CEKICAWWW. Ceki Chow. Lee Yang Jae adalah aktor muda terkenal yang nyaris setiap langkahnya selalu dibayangi oleh kilatan lampu blitz wartawan. Sementara itu, Han Ji-eung adalah gadis yatim piatu, bekerja sebagai penulis novel internet, dan tinggal di rumah bernama Full House yang selalu berantakan. Pertemuan keduanya dimulai ketika Ji-eung mendapat dorongan dari dua sahabat dekatnya Dong-wook dan Hee-jin, yang memerlukan uang dalam jumlah banyak karena si pihak wanita hamil untuk pergi berlibur ke RRC dengan tiket gratis. Sempat curiga, gadis itu akhirnya menyerah dan berangkat. Keberangkatan ini pun diantar langsung oleh dua sahabat dekatnya tersebut. Setelah Ji-eung di pesawat, ia duduk bersebelahan dengan Yang Jae. Ji-eung sempat kaget melihat aktor tersebut. Kesan pertama Ji-eung langsung berubah saat melihat kesombongan Yang Jae. Ketika pesawat take off, Ji-eung ketakutan dan mencengkeram tangan Yang Jae dengan kuat. Ji-eung ketakutan dan menutup matanya. Aigo. Pesawatnya berguncang. Yang Jae kesal, sampai menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak, mencoba melapaskan tangannya, dan berhasil. Di dalam pesawat, saat makan siang, di depan Ji-eung dan Yang Jae ada hidangan makan siang yang begitu banyak dan terlihat enak. Tentu saja, kelas VIP gitu. Hehehe, Ji-eung makannya cepat sekali, seperti gak pernah makan, sedangkan Yang Jae baru minum air putih saja. Ji-eung melihat makanan Yang Jae. Ji-eung bertanya, boleh aku minta itu? Kalau tukaran saja gimana? Enak sekali. Yang Jae sedikit kesal dan memberikan makan itu dengan gratis. Ji-eung menerimanya. Terima kasih. Ji-eung langsung memakannya. Setelah selesai makan, Yang Jae membaca majalah. Sedangkan Ji-eung minum orange juice, tapi Ji-eung merasa dadanya sakit karena makanannya ada yang nyangkut di tenggorokannya. Lalu ada seorang pramugari lewat. Ji-eung bertanya, boleh minta minumnya lagi? Pramugari bertanya, minuman soda? Ji-eung mengangguk. Pramugari menjawab, baik, tunggu sebentar. Yang Jae hanya melirik sekilas. Yang Jae mau minum dan hampir tersedak saat Ji-eung menyenggol lengan tangannya. Ji-eung bertanya, kau lihat tadi? Kau lihat kan? Saat Ji-eung melempar sebuah snack ke atas langsung menangkapnya dengan mulut Ji-eung. Ji-eung melakukannya beberapa kali lagi. Yang Jae hanya menyandarkan lengannya di kursi dan melirik tingkah Ji-eung. Beberapa saat kemudian, Ji-eung dan Yang Jae mengisi formulir. Ji-eung sedikit bingung dan melirik kepunyaannya Yang Jae. Ji-eung kaget. Hotel Rubina, kau menginap di sana? Aku juga menginap di sana. Kebetulan sekali. Yang Jae kesal, kau sedang lihat apa? Ji-eung menjawab sambil tersenyum geli. Ini pertama kalinya aku keluar negeri. Ini juga pertama kalinya aku naik pesawat.
Ini pasti akan menyenangkan. Yang Jae cuek dan melanjutkan mengisi formulir. Ji Eng mencoleknya, apa telingamu pernah sakit? Kalau kau menelan ludahmu, itu akan mengurangi sakitnya. Yang Jae menghentikan menulis dan diam kesal. Ji Eng mempraktekkan, seperti ini. Tapi, Ji Eng malah muntah di baju lengan Yang Jae. Yang Jae kaget. Ji Eng kaget. Maaf, bagaimana ini? Aku benar-benar minta maaf. Yang Jae menjawab, kau ini, Ji Eng lagi-lagi muntah di baju Yang Jae. Yang Jae buru-buru ke kamar mandi dan melepaskan bajunya yang terkena muntahan Ji Eng. Ternyata tangannya juga berbekas bau muntahan Ji Eng. Yang Jae lalu menghilangkan bau itu dengan menggunakan sabun. Yang Jae kembali ke kursinya dengan hanya memakai kaos dalam, lalu menoleh ke samping. Yang Jae terlihat kesal dan marah, sedangkan Ji Eng sudah tertidur dengan mulut terbuka. Yang Jae merasa masih bau, bajunya langsung diselipkan pada bagian belakang-belakang kursi di depannya. Di dalam pesawat, Ji Eng akhirnya terbangun dan dia penumpang yang terakhir. Sebelumnya, Ji Eng mengganti sandar pesawat dengan sepatunya. Ji Eng tak sengaja melihat baju Yang Jae yang terselip di sana dan mengambilnya. Ji Eng ada di dalam bandara dan melihat Yang Jae. Ji Eng langsung lari mengejar Yang Jae. Ji Eng berteriak, maaf, hei, tunggu, hei. Tunggu, ini, hei, tunggu. Tapi Yang Jae sudah pergi melewati pos penumpang VIP. Ji Eng dihadang polisi. Polisi berkata dalam bahasa Cina, lewat sana. Ji Eng menjawab, tapi ini milik orang itu. Polisi berkata dalam bahasa Cina, silahkan lewat sana. Ji Eng ngotot, tapi ini punya orang itu. Polisi berkata dalam bahasa Cina, di sini khusus untuk penumpang VIP, silahkan lewat sana. Ji Eng masih ngotot, tapi ini punya pria itu. Polisi berkata dalam bahasa Cina, tapi ini juga sudah aturannya. Ji Eng mengalah, ya, aku sudah tahu. Ji Eng dari jauh melihat Yang Jae pergi. Yang Jae dikawal oleh beberapa orang polisi dan pengawal pribadinya untuk masuk ke dalam mobilnya, sedangkan di luar terdengar suara para fansnya. Para fansnya berteriak berulang-ulang. Mobil Yang Jae pun pergi. Ji Eng masih di bandara di bagian penjemputan. Ji Eng melihat satu persatu tulisan yang dibawa oleh para penjemput. Tapi tidak ada satupun namanya. Di dalam perjalanan Yang Jae, para reporter masih mengikuti mobilnya. Yang Jae sangat kesal sekali. Di bandara, Ji Eng menulis namanya, Han Ji Eng, di koran bekas dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Siapa tahu ada yang akan menjemputnya. Tapi tetap saja tiada satu orang pun yang mengenalnya. Yang Jae sudah sampai di Hotel Rubina. Petugas hotel membukakan pintu mobil untuk Yang Jae. Yang Jae keluar dan berjalan menuju ke kamar hotelnya. Sesampainya di kamar, Yang Jae melepas jaket dan melempar kacamatanya di atas meja, lalu ke kamar mandi. Awalnya Yang Jae hanya ingin cuci tangan, tapi Yang Jae ingat kejadian di pesawat tadi, dan mencium tangannya masih bau muntahan Ji Eng. Yang Jae mencuci ulang lengan tangannya itu. Di sisi telepon yang lain, Ji Eng sedang telepon rumahnya tapi tidak ada yang angkat. Ji Eng kesal, aku bisa gila dibuatnya. Kenapa teleponnya tidak diangkat, bagaimana aku akan pulang? Ji Eng lalu keluar bandara dan mencoba berbicara dengan seseorang dengan bahasa isyarat tangan, tapi tetap saja tak mengerti. Ji Eng terlihat kebingungan. Gelagat buruk mulai terlihat ketika hotel tempatnya menginap ternyata tidak ada kamar dengan namanya. Beruntung Ji Eng diselamatkan pria parlente bernama Yu Min Hyuk, yang ironisnya sempat digodai gadis itu, yang mengira Min Hyuk adalah turis yang tidak bisa berbahasa Korea. Keduanya kembali berpapasan di lift. Min Hyuk ternyata memiliki hubungan erat dengan Yang Jae yang berada di RRC dalam keperluan wawancara dengan media setempat. Dengan uang yang semakin menipis dan dua sahabatnya tidak bisa dihubungi, tidak ada pilihan lain bagi Ji Eng selain meminta pinjaman kepada Yang Jae. Aktor muda itu sempat menolak, namun berubah sikap begitu mendengar Ji Eng mengaku memiliki hubungan spesial di masa lalu dengan Min Hyuk, yang tentu saja bohong. Dan akhirnya Ji Eng mendapatkan pinjaman uang dari Yang Jae. Setelah itu, Ji Eng tiba di rumahnya dan menggeledah isi ruangan dalam rumahnya. Lalu, Ji Eng menemukan surat dari Dong Wook yang berisi permintaan maaf darinya. Dan Ji Eng pun kesal dengan terkaget-kaget. Di lain tempat, Yang Jae mengunjungi sahabat kecilnya. Rupanya, diam-diam Yang Jae mencintai sahabat masa kecil sekaligus penata gayanya Kang Hae Won. Namun gadis itu ternyata lebih menyukai Min Hyuk. Yang Jae pun merasa sedih. Beberapa hari kemudian, Yang Jae dan Ji Eng ketemuan restoran.
Dan Yang Jae menyuruh Ji Eng untuk memakai pakaian yang diberikannya, lalu mereka pergi ke restoran yang berbeda. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Ji Eng, di sana tempat restoran yang mereka tempati, datanglah Kang Hae Won dan Min Hyuk. Makan bersamalah mereka. Di pagi hari, Ji Eng bangun dari tidurnya dan terkaget-kaget saat melihat orang-orang mengangkat barang yang ada di rumahnya. Lalu Ji Eng bertanya dan dijelaskan oleh asisten Yang Jae. Lalu Ji Eng bersiap-siap untuk pergi dari rumahnya dengan wajah yang sedih. Ji Eng tertidur di depan pintu lalu terbangun dengan wajah kaget saat mengetahui Yang Jae berada di depannya.